Halo sahabat Trubus, saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Bogor, tepatnya berada di Taman Tumbuhan Quran. Saya akan jalan-jalan di Taman Tumbuhan Quran dengan salah satu asisten manajer hortikultura di Kebun Raya Bogor. Yuk ikuti saya bertemu dengan Pak Junaidi jalan-jalan di Taman Tumbuhan Quran. Halo Pak Junaidi, halo, apa kabar? Mbak Intan, alhamdulillah kabar baik, Mbak. Oke, sahabat Trubus, saya dengan Pak Junaidi saat ini sedang berada di Taman Tumbuhan Quran, ya Pak ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu taman besutan dari KRB. Kalau boleh tahu bagaimana nih Pak konsep yang dirancang di Taman Quran ya? Nyebutnya ya Pak ya, Taman Quran. Betul. Iya, Taman Tumbuhan Quran merupakan taman tumbuhan tematik terbaru di Kebun Raya Bogor. Jadi ini dibangun pada bulan Maret tahun 2024 bertepatan waktu itu dengan Ramadan. Nah, tujuannya adalah dibangunnya Taman Tumbuhan Quran ini untuk edukasi, kan banyak ya masyarakat muslim yang berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Nah, nanti dia akan mengetahui ada jenis-jenis tumbuhan yang ada di dalam Quran. Nanti dia bisa melihat langsung ada tanaman apa aja sih, dia dapat melihat fisik tanamannya. Oke, berarti tadi tuh openingnya ya Pak ya, dari pembangunannya. Iya. Pembangunannya itu dilakukan di bulan Maret. Waktu itu sih openingnya tuh setelah Idul Fitri. Oke, berarti di tahun yang sama ini, tahun 2000. Taman terbaru, taman tematik terbaru di Kebun Raya Bogor. Oke, berarti ini salah satu jenis taman tematik yang ada di KRB ya Pak ya? Betul. Oke, luasannya berapa ini Pak? Luasannya ini adalah 753 meter persegi. Ini tepat berada di halaman masjid yang sudah ada di Kebun Raya Bogor, yaitu Kifayatul Abidin. Nah, jadi di taman ini ditanamin berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di Quran. Seperti kita ketahui, tumbuhan yang di Quran itu kurang lebih ada 500 jenis. Tetapi khusus di Taman Tumbuhan Quran ini, kita mencari adaptasi lingkungan di tropis. Jadi kita pilihlah 17 jenis tumbuhan yang ada di dalam Quran, ada di dalam tumbuhan Quran di Kebun Raya Bogor. Berarti tadi jenis tanamannya ada 17 jenis. Iya. Karena itu memang ada filosofi tersendiri ya sahabat Trubus ya, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi filosofinya adalah seperti ini Mbak Intan. Jadi kenapa kita pilih 17? Karena kita ketahui Al-Quran itu kan diturunkan tanggal 17 Ramadan kan. Bertepatan juga kita lagi ngebangun tamannya. Kita pilih 17 jenis, kita cari literatur yang memang bisa beradaptasi tumbuh di lingkungan tropis seperti di Indonesia. Khususnya dataran rendah basah yang iklim yang ada di Kebun Raya Bogor. Nah, di main utamanya itu kita pilih 5 jenis tanaman utama, yaitu filosofinya kita ketahui sholat 5 waktu ya. Lalu untuk jumlah tanamannya kita belas 17 tanaman, artinya 17 rakaat. Pemilihan tanaman utama itu yang memang yang sudah diketahui oleh masyarakat banyak. Jadi 5 jenis yang utama itu adalah ada kurma, ada zaitun, lalu ada delima, ada buah tin dan juga anggur. Itu kan sudah umum di Indonesia, sudah banyak dilakukan, dibudidayakan juga. Nah, nanti pengunjung Kebun Raya Bogor itu dia bisa melihat langsung kelima jenis tanaman utama itu. Selain tadi ada 12 jenis lainnya, kita ada bidara, ada pisang, ada kayu kamper, melon, basil, lentil, terus ada juga jarak. Dan pokoknya 17 jenis tanaman itu ada semua di Taman Tumbuhan Quran ini. Oke, keren banget sahabat Trubus. Berarti nanti di dalam itu ada beberapa spot-spot menarik begitu ya Pak ya? Betul, bahkan tamannya pun kita buat temanya seperti di Mediterranean atau Timur Tengah. Jadi nuansanya itu sudah kerasa di Timur Tengah ya, dengan nuansa landscape dan juga nuansa hardscape atau infrastrukturnya. Oke, nanti boleh ya Pak ajak saya jalan-jalan ke dalam? Iya, sambil kita lihat juga keunikannya adalah
Jadi pengunjung yang datang ke sini tanpa bantuan guiding atau pemandu, dia udah bisa lihat di situ ada papan informasi yang sangat informatif. Jadi disebutkan jenis tanaman, terus botani tanamannya juga, terus nama yang tercantum di dalam Quran, dan dia ada di surat apa, ayat berapa. Oke, sudah tidak sabar saya Pak. Langsung saja yuk Pak ke sana. Oke, kita lihat ke dalam. Wah, ini dia nih salah satu spot yang ada di Taman Quran ya Pak ya. Tadi ada berapa spot sih Pak di sini Pak? Di sini tuh ada 2 spot. Jadi spot utama ini tadi yang ada 5 jenis tanaman utama, sama ada jumlah tanaman 17, sama tanaman pendukungnya tuh tadi yang ada lettering Taman Tumbuhan Quran. Sama satu lagi itu agak ke belakang itu spot tanaman semusim, artinya dia semusim harus selesai diganti lagi tanamannya. Oke, jadi tanamannya selalu bergilir seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke. Berarti kalau yang di belakang kita ini adalah salah satu spot utamanya ya Pak ya? Betul, ini adalah spot utama atau spot favorit orang biasanya berfoto karena nuansanya seperti di Timur Tengah ya. Nah, yang di spot utama ini yang kita tanamin 5 jenis tanaman utama yang ada di Al-Quran ya, Al-Quran. Jadi di sini ada tanaman utama itu, di belakang kita nih tepatnya ada pohon delima, terus kita ada pohon kurma, zaitun, buah tin, dan anggur. Nah ini jadi di sini pun pengunjung sudah bisa mendapatkan informasi. Nih seperti delima dan sebagainya, ada informasi mengenai manfaat buahnya, terus tanamannya seperti apa, bahkan mungkin sekolah ya, pelajaran sains itu dia bisa pelajari di sini, kayak bentuk daun, bentuk bunga, sampai buahnya seperti apa, bisa dipelajari di Taman Tumbuhan Quran di Kebun Raya Bogor. Wah, menarik sekali nih Pak. Bapak kan tadi sempat menyebutkan ya Pak, ada 5 tanaman utama. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak ke sahabat Trubus, kenapa memilih 5 tanaman tadi? Salah satunya ada delima ya Pak kalau nggak salah. Iya. Delima, kurma. Kenapa Pak? Nah, jadi kalau tumbuhan yang ada di dalam Al-Quran itu pasti banyak memiliki manfaat, baik sebagai sumber pangan maupun sebagai sumber pengobatan tradisional. Kita pilih 5 utama yang ada di Taman Tumbuhan Quran ini adalah karena tadi manfaat dari tanamannya, baik berupa buahnya ataupun bagian tanaman lain, bunga dan sebagainya. Seperti kita ketahui, delima itu kan sangat baik buahnya ya untuk kesehatan. Bahkan di sekarang tuh orang mulai banyak juga menggunakan teh itu dari bunga delima karena dia antioksidannya lumayan tinggi juga. Seperti itu. Dan kita ketahui kita kalau berpuasa kan dianjurkan makan buah kurma. Nah, maka di sini ada tanaman kurma yang kita tanam. Oke, berarti salah satu alasannya kenapa 5 tanaman tadi itu dipilih, dia tuh memiliki turunan banyak ya Pak ya? Iya, banyak manfaat. Dari buahnya tuh bisa diturunkan jadi teh, dari segala macam jenis produk-produk lainnya seperti itu ya Pak ya? Betul. Itu kalau dari segi fungsi ya Pak ya. Tadi kan saya sempat jalan-jalan nih Pak, setiap tanaman itu dikasih kubik-kubik dari batu ya Pak ya? Iya. Jadi itu ada ini filosofinya nggak Pak? Nah ini adalah kenapa kita pilih kubik-kubik ini kita sebutnya planter ya. Jadi ini kita pilih planter pun kita pilih batunya itu yang nuansanya itu seperti di Timur Tengah. Jadi batunya itu berwarna agak putih seperti itu. Dan planter ini sebagai wadah atau dia budidayanya. Jadi kita tidak tanam langsung di tanah. Jadi kita gunakan planter karena medianya harus media khusus. Karena kan tanaman-tanamannya ini ada beberapa memang yang tanaman biasa tumbuh di iklim kering seperti di Timur Tengah ya, seperti tanaman zaitun, kurma, itu kan umumnya tumbuh di daerah kering. Sebenarnya kita ketahui di Bogor ini kan kota hujan. Betul. Banyak sekali hujan turun ya, jadi kita harus siasatin pemilihan media yang tepat agar tanamannya dapat berkembang biak dengan baik. Oke, luar biasa. Berarti tanamannya sudah memang tanaman surga, kemudian konsepnya itu serasa kayak di Timur Tengah banget gitu ya Pak ya? Betul, kalau kita lihat ini pathway ya, jalan setapaknya ini udah kayak nuansa di Timur Tengah ya. Jadi serasa jalan-jalan di Timur Tengah tapi ala Bogor gitu ya Pak ya? Iya, betul.
Oh ya Pak Jun, ini kan di sini banyak jenis tanaman tuh, dan kalau kita berbicara Taman Quran, tadi kan asal tanamannya kan beragam ya mestinya ya Pak, ya nggak dari tanaman lokal saja gitu, pasti banyak banget yang dari tanaman luar gitu. Nah dari mana saja nih Pak asalnya tanaman-tanaman yang ada di taman ini? Nah kalau kita lihat semuanya ya, mungkin hampir 80% itu tanaman yang di tumbuhan Quran itu bukan asli Indonesia. Seperti kita ketahui salah satunya ada kurma. Kurma ini kan bukan asli Indonesia. Dan ada juga zaitun. Tapi khusus untuk penanaman di areal Taman Tumbuhan Quran ini, jadi yang kita impor dari luar itu hanya zaitun. Nah zaitun benar-benar dari luar yang umurnya udah puluhan tahun. Kalau kita lihat itu diameter batangnya udah lumayan besar. Dan dia tuh memang sudah dilakukan pruning sehingga dia bisa beradaptasi di Indonesia. Kalau untuk tanaman lain memang yang udah hasil budidaya di Indonesia. Pemilihan tanaman pun kita pilih tanamannya sudah besar. Seperti kurma ini kita pilih yang tingginya sudah 3 meter. Jadi nunggu dia fase nanti generatif, fase berbunga bisa jauh lebih cepat. Bahkan untuk delima, buah tin, dan anggur itu kita pilih yang tingginya sudah di atas 1,5 meter. Yang sudah ada fase generatif atau berbuahnya, supaya pengunjung Kebun Raya Bogor itu bisa langsung mengetahui karakter dari buah tanaman tersebut seperti apa. Dan misalnya pengunjungnya datang ke Taman Tumbuhan Quran ini kan dekat masjid ya, jadi dia ketika hendak sholat mungkin menunggu waktu sholat bisa lihat-lihat dulu sekitar sini. Seperti kita ketahui contohnya, jadi ada papan informasi yang sangat informatif. Jadi di dalamnya diinformasikan nama latin tanaman, terus family-nya dia apa, nama umum yang di Indonesia itu seperti apa, bahkan nama di Quran seperti apa. Bahkan disebutkan tanaman ini ada di surah apa, di ayat berapa. Bahkan sampai habitat dan juga manfaat dari tumbuhan tersebut. Luar biasa sekali Pak, berarti sudah sangat detail sekali ya. Pengunjung tinggal scan saja ya Pak di sini ya. Betul, sudah ada informasi QR lengkapnya ya. Oke. Oh iya Pak, tadi kan Bapak sempat menyebutkan ya ada salah satu tanaman yang dari luar tadi Pak, delima kalau nggak salah. Zaitun. Zaitun ya, itu adaptasinya seperti apa Pak supaya dia bisa bertahan hidup di Bogor gitu? Nah memang agak sedikit kendala ketika tanaman tadinya di dataran kering Timur Tengah itu dibawa ke dataran rendah basah seperti Bogor ya. Paling kita siasatin adalah kita menggunakan media tanam. Makanya kita bikin planter box seperti ini agar media tanamnya dapat kita modifikasi. Jadi khusus yang untuk zaitun itu media tanamnya lebih banyak komposisi pasir dibandingkan tanahnya. Tapi tetap dibutuhkan tanah karena biar nanti pertumbuhan akarnya bisa jauh lebih maksimal. Jadi komposisinya itu adalah lebih banyak pasirnya itu bisa 70%. 20% tanah dan 10%-nya itu tetap kita tambahkan pupuk organik. Biasanya kita gunakan adalah kotoran kambing. Nah kotoran kambing itu kan sifat pupuknya slow release, jadi lama dia hancur ya. Jadi nanti dapat menyuplai pupuk organik untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Wow, luar biasa Bapak. Berarti di sini media tanamnya tiap tanaman berbeda karena iya, karakter tanamannya itu. Tergantung karakter tanamannya ya Pak ya. Betul. Bisa berbuah juga Pak di sini. Yang saat ini sedang berbuah tuh dari 17 macam mungkin baru sekitar 70%-nya. Kayak si kurma kita masih menunggu waktunya dan zaitun juga. Yang sudah bisa berbuah mungkin delima, buah tin, lalu ada labu, melon dan juga pisang. Bahkan yang jarak itu udah ada buahnya. Oke. Tapi tidak boleh dicicip ya Pak ya, kalau di sini ya. Iya. Boleh nih, Pak. Mungkin hanya boleh dipoto kali ya kalau dicicip karena jumlahnya terbatas juga. Jadi nanti sahabat Trubus jangan khawatir, di sini bisa mengabadikan ya pakai ponsel masing-masing ya Pak ya. Oke Pak, mari kita lanjut ke spot berikutnya yuk Pak. Boleh, mari. Nah sahabat Trubus, ini saya sudah berada di depan tanaman buah tin ya Pak ya? Betul. Yang berhasil berbuah di kebun raya. Boleh di-spill nggak Pak, bagaimana sih caranya menumbuhkan tin dan bisa sampai berbuah? Nah, seperti kita ketahui, jadi buah tin atau Ficus carica atau di luar itu disebut dengan fig ya. Ini bukan tanaman asli Indonesia, merupakan tanaman dari Timur Tengah. Nah, tapi di Indonesia ini bisa berhasil sampai berbuah.
Jadi yang pertama itu kita pilih jenisnya yang adaptif di lingkungan tropis Indonesia. Nah ini yang kita pilih jenisnya yang jenis buah tin Jordan kuning ya. Nanti kalau pada kita matang buahnya agak kuning seperti itu. Dan pemilihan media tanam yang tepat. Jadi media tanamnya kita pilih yang poros tetapi dapat menyimpan air dengan baik, yaitu ada campuran pasir. Pada intinya tanaman itu menyukai tanah poros dan bahan organik yang tinggi ya. Maka tadi kita tambahkan kompos dan lain sebagainya. Dan buah tin ini sangat mudah sekali pemeliharaannya. Paling ketika musim kemarau itu kita lakukan penyiraman setiap hari. Tetapi ketika musim penghujan kita tidak lakukan penyiraman. Paling kendalanya itu sering ada adalah hama atau penyakit. Kalau hamanya sih sangat jarang sekali di buah tin ini. Kalau penyakit kadang dia ada kayak karat daun dan sebagainya. Paling kita lakukan penyemprotan fungisida, tapi tidak rutin. Bahkan kalau hanya ada di 1-2 daun, kita lakukan secara konvensional aja, kita potong daunnya, lalu kita musnahkan, seperti itu. Untuk mensupport atau memporsing dia cepat berbuah, biasanya kita tambahkan pupuk anorganik yang tinggi akan bahan fosfor dan juga kalium. Jadi kita berikan, kita setiap 3 bulan sekali. Biasanya pupuknya agar mudah diserap, kita encerkan dulu. Kita encerkan ke dalam larutan air, misalnya 1 ember air 10 liter, itu kita tambahkan dia sebanyak 20 gram atau 2 sendok. Kita masukkan ke dalam air, terus kita aduk, lalu kita siramkan. Biasa kita lakukan pemupukannya di pagi hari sebelum jam 10. Oke, berarti kuncinya menyesuaikan sesuai dengan habitatnya ya Pak ya. Betul. Dan tadi sempat ada yang menarik lagi, mungkin sahabat Trubus buat yang tertarik menanam tin di rumah, salah satunya tadi ada jenis tin Jordan ya Pak? Tin Jordan, ada Tin 2 Jordan. ini, ada yang ungu dan ada yang kuning. Nah itu sudah terbukti adaptif di Indonesia. Dan bisa gitu berbuah. Ya Pak, kalau buah tin ini kan kategorinya termasuk tanaman tahunan. Kalau tanaman semusim di Taman Quran ini ada nggak sih Pak? Nah, dari 17 macam tanam tumbuhan Quran, kita 6 itu diantaranya ada yang tanaman semusim. Kita lihat lokasinya. Yuk Pak. Mari. Oke Pak, ini kita sedang berada di spot apa nih Pak? Nah, tadi yang kita lewatin kan spot tanaman utama. Kita yang sebelah sini, sebelah kiri, paling kiri ini adalah spot tanaman tumbuhan Quran yang semusim. Artinya tanaman tersebut hanya tumbuh 1 kali periodik antara 3 bulan sampai 6 bulan. Oke. Jenisnya ada apa saja Pak di sini Pak, di spot tanaman semusim? Nah, untuk tanaman semusim kita jenisnya ada 6 jenis ya. Ada labu, terus ada melon, ada bawang merah dan bawang bombay, terus kita ada basil, kacang lentil dan juga jahe. Oke. Jadi tetap kita pergunakan adalah planter karena tujuan dari ini salah satunya kan untuk konservasi dan edukasi. Jadi siswa sekolah dia jadi bisa mempelajari nih antara tanaman semusim dan yang tidak semusim. Di sini dapat dilihat contoh-contohnya, misalnya ini bawang bombay. Nanti setelah 6 bulan dia kita panen. Nanti dari umbinya itu kita jadikan bibit kembali. Terus misalnya contoh basilnya udah keluar banyak ini ya, bunga, terus ada buahnya. Nanti itu kita semai kembali bijinya. Jadi planter ini media tanam yang ideal untuk tanaman semusim ini yang sifatnya poros, kaya akan pupuk organik. Kita gunakan pun kompos hasil produksi di Kebun Raya Bogor. Wow. Karena kan kita ketahui di sini 87 hektar pasti banyak pepohonannya, menghasilkan sampah organik setiap hari. Kita olah menjadi pupuk kompos supaya dikembalikan untuk pemupukan organik di Kebun Raya Bogor. Menarik sekali Pak, berarti sebenarnya yang Bapak sebutin tadi itu kan sudah tidak asing ya Pak, yang kita dengar kan sudah tidak asing ya, kayak kemangi, kayak bawang, kemangi, kan jahe, sehari-hari pasti kita temui ya. Iya benar-benar, tapi mungkin beberapa belum pada tahu loh Pak, kalau ini tuh ternyata tanaman-tanaman surga gitu loh yang disebutkan di Al-Quran. Salah satunya tadi gitu ya Pak ya? Iya, jadi ternyata tanaman sehari-hari yang biasa kita temui ternyata ada di dalam surah-surah yang di dalam Al-Quran. Nah, kita mengetahuinya setelah kita nanti berkunjung dari Taman Tumbuhan Quran. Karena disebutkan kan, dia dalam Al-Quran itu disebutnya apa, surah berapa dan ayat berapa. Oke, berarti sangat edukatif sekali
kita bisa lihat via papannya itu ya Pak iya, ya? papan informasi yang kita sediakan di setiap titik tanamnya. Iya, jadi jenis tanaman ini masuk dalam surat mana, klasifikasinya seperti apa, gitu ada semua detail ya Pak ya? Betul, jadi kita memang berbasis sains juga ya, jadi informasinya itu, ya mungkin kan kita tidak tahu ada pengunjung yang tidak paham bahasa Indonesia, kita sebutkan nama Latin dan family-nya, itu kan udah umum dipakai di seluruh dunia kan nama Latin itu. Jadi dia bisa mengetahui atau dia bisa googling, dilihat, oh kalau jenis ini bahasa lainnya seperti apa, nah seperti itu. Oke, jadi sahabat Trubus kalau penasaran jangan lupa berkunjung ya, karena di sini sangat edukatif. Iya, bisa berkunjung setiap hari, Senin sampai Minggu, dan Taman Tumbuhan Quran ini tidak ada tiketnya, langsung masuk aja. Kita cukup bayar tiket masuk kebun raya aja. Oke, jadi ini sudah include di awal tadi ya Pak ya, Betul. tinggal jalan-jalan. Kalau di sini pasnya menikmatinya di jam berapa mungkin Pak? Nah mungkin yang bagus itu dua ya. Di pagi hari biasanya jam 6 tuh kita udah buka untuk yang mau berolahraga pagi. Nah ini kan sinar matahari bagus ya. Sama menjelang sore hari. Mungkin setelah ba'da asar sambil menunggu waktu sholat asar atau setelah sholat asar masih ada waktu untuk santai. Bisa duduk-duduk di sini. Menikmati spot-spot tanaman yang menarik yang ada di dalam tumbuhan Quran. Oke, terima kasih Pak Jun sudah menemani saya jalan-jalan di Taman Quran. Bagi sahabat Trubus, kalau penasaran langsung saja datang ke sini ya Pak ya. Betul, buka setiap hari kita. Buka setiap hari. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak sahabat Trubus sudah menemani saya dan Pak Junaidi jalan-jalan di Taman Quran. Dadah.